Tapi kenapa bisa ini menang Monster Energy gini. dan dipamer di negara mana itu? Di museum ya? Dia kalau yang Monster Energy itu memang langsung dia bilang anggaranku cuman 250 US pada saat itu, Bang. Iya, langsung dijual. 3, 2, 1, action. Selamat datang Firman Hatibu. Saya anggap ini Firman Hatibu itu adalah desainer dunia. Tapi sekarang lah yang paling fenomenal. Ini harus butuh, karena apalagi namanya netizen itu nonton harus ada wah dulu di awal supaya bisa nonton sampai akhir. Kapan yang ini video? Firman Hatibu ini baru-baru saja memenangkan kontes ya, namanya di Korel itu ya. Kontes namanya itu? Apa namanya? International Design Contest 2019. Sekarang kalau kalian nonton Corel apa? Nonton Corel berapa? Kalau install Corel Draw 2020 langsung lihat itu. Di websitenya juga, di websitenya sekarang. Websitenya sekarang sudah dipakai official ya. Kalau buka Corel Draw langsung kelihatan wajahnya Firman. Karyanya. Kalau Firman ini, kalau kita search namanya Firman Hatibu, rata-rata pakai topeng gitu ini semua. Nah ini muka wajah aslinya. Tapi dia sering menolak, katanya biarkan karya yang bicara. Iya. Oke, Firman Hatibu, kita ini mau ngobrol-ngobrol tentang perjalanan karirnya sampai di mana opininya tentang skena para desainer sampai pada clothing. Karena saya mau cerita dulu, saya mau konfirmasi nih, karena isu beredar bahwa bro ini adalah mantan slankers atau sampai sekarang masih slankers? Sampai sekarang lah. Oh, slankers. Dan berawal karirnya sebelum menjadi desainer job-job dunia adalah yang dihajar adalah tembok-tembok Kota Makassar. Iya. Benar ya? Ya bisa dibilang seperti itulah, karena kan awalnya saya cuma tukang gambar jalanan. Iya, dan dulu itu belum seperti sekarang orang menggambar jalanan kayak mural, kayak graffiti, itu belum seperti itu pada zaman itu. Makanya saya mencari seperti bilang pencarian jati diri lah gitu kan. Kayak karena kan saya cuma hobi menggambar dan saya tidak punya latar belakang pendidikan yang formal, sekolah desain formal begitu di bidang menggambar di bidang desain. Saya cuma gara-gara bisa coret-coret dan pingin menjadikan coret-coret itu menjadi sesuatu yang menghasilkan buat saya begitu ya. Artinya saya otomatis saya kan harus cari di mana nih saya bisa menghasilkan sesuatu dari menggambar itu. Jadi saya bikin kartu nama, ditulis tangan. Dari mana belajar? Sebenarnya kalau dibilang tapi ini pada saat itu belum masuk ke desain, masih gambar manual kan pada saat itu. Jadi bagaimana gambar kartu nama itu? Bagaimana caranya? Gambar manual, gambar tangan. Pada saat itu. Kartu nama. Ya, ini kan kita bicara proses awalnya kan. Tahun berapa ini supaya lebih jelas orang itu tahu? Sekitaran tahun 2000 kalau tidak salah. Umur masih SMA lah, masih SMA kelas 2 tahun 2000. Sekitaran tahun 2000 begitu, mungkin sekitar 20 tahun lalu begitu ya. Corel berapa misi itu terbit pada saat itu? Kalau saat itu belum tahu karena kan belum masuk ke Corel. Nah, masuk Corel. Di saat itu saya menggambar dari kemana-mana begitu, bergaul dengan modal menggambar dan lumayan bisa lah menghasilkan. Artinya biaya operasional saya kemana-mana ya hasil menggambar. Dibayar bagaimana ceritanya itu? Kalau saya bisa mau pesan kartu nama. Kalau dulu itu masih saya ingat sekitaran 5.000 per lusin saya gambar. Jadi bisa request namanya apa. Dulu kan belum ada HP. Bagaimana itu 5.000 per lusin? 12 lembar kartu nama. Masih ya kartu nama ada di situ dulu gitu kan, misalnya namanya Iskandar, bintangnya Cancer, terus ada kata-kata mutiaranya gitu kan, ada alamat, ada punya terserah dia mau request apa. Tapi tulis tangan. Kalau kita lihat dulu di pasar-pasar itu kayak ada lukisan terus ditulis namanya kayak kaligrafi begitu tuh. Iya. Ini seperti itu, tapi saya betul-betul gambar manual semua. Satu sisi itu alamat biodata. Sisi sebelahnya terserah request gambar apapun. Misalnya cewek-cewek mau gambar Hello Kitty, saya gambarkan Hello Kitty.
Itu digambar sampai satu lusin, terus saya latban, potong. Bagus, hasilnya seperti kartu nama yang dicetak. Berapa harganya pada saat Itu dia, saya jual cuma 5, tapi jual dulu 5.000 per lusin dulu saat 5.000. itu. Jadi saya setiap pagi, banyak itu, 5.000. iya lumayan itu tahun 2000 tuh 5.000 sudah bisa beli rokok. Iya. Jadi saya kemana-mana bergaul itu dengan modal seperti itu. Jadi setiap pagi kita nongkrong di tempat tunggu PT mobilnya itu anak-anak sekolah. Iya. Terus kita kasih sampel masing-masing siapa nih kira-kira anak-anak yang paling dominan ini di komunitasnya. Iya. Ada kan biasa itu kan biasa yang berpengaruh nih kalau untuk Paling jualan. banyak, iya, iya, Nah, paling rewa ini siapa ini? Yang bisa pengaruh bilang, "Woi, bikin." bikin dulu ya. Jadi saya Kalau kasih istilah sekarangnya reseller. ya reseller sih sebenarnya sekarang. Akhirnya saya bilang, "Bro, bikin dulu ya. Saya kasih koin itu, saya bikin kokauna baru edar ke temanmu." Nah. Pas biasanya pulang itu pasti bawa minta berapa lusin, 3 lusin, 4 lusin. Oh, itu kita model gambar. Malamnya saya bikin mit. Besok paginya saya kasih dia jualan, sorenya store lagi, beli bahan, begitu dan seterusnya. Akhirnya berkembang, pindahlah ke menggambar di dinding. Iya. Jadi menggambar tembok di lorong begitu. Graffiti lah namanya. Sebenarnya bukan graffiti juga karena gambarnya manual pakai kuas. Graffiti itu lebih pakai spray paint, iya. Akhirnya dari kamar ke kamar, dari studio musik, gambar-gambar. Pas saat ada satu teman yang panggil untuk gambar di tempat PS dulu, itu zaman dulu masih rame itu PS. Bahkan masih ada PS1, Sega begitu yang gitu-gitu dulu. Digambar Harvest Moon di. Ya. Masih ada yang begitu-begitu. Akhirnya saya gambar di dindingnya. Dari situ ada teman yang lihat, "Wih, kau bisa menggambar." Mau tidak kerja, ada di sana tempat yang kayaknya butuh tempat kerja orang yang bisa menggambar. Ada percetakan dulu tempat saya bekerja. Akhirnya saya coba, tapi saya bilang saya belum selesai sekolah, saya masih sekolah. Setelah saya tamat sekolah, saya coba melamar di situ. Percetakan Akhirnya itu. akhirnya di tes bahwa apa maksudnya kau bisa apa begitu. Saya cuma bisa menggambar. Kalau latar belakang pendidikan saya cuma tamat SMA, bahkan baru-baru selesai. Akhirnya ditanya lagi, kau bisa menggambar apa? Saya tanya balik, mau gambar apa? Dikasih kertas sama pensil, saya gambar karikatur. Akhirnya oke. Disuruh masuk kerja. Dari situlah saya mulai. Dari situ saya belajar menggambar lebih ini lagi secara profesional karena sudah dapat salary dari menggambar gambar manual. Akhirnya belajar digital. Masih itu kan dulu di situ percetakan, jadi otomatis itu kan desain yang sebelumnya itu yang saya lihat. Dibilang diajar juga enggak, tapi dibilang belajar ya saya belajar. Tapi dia secara tidak langsung enggak langsung secara langsung enggak mengajari langsung ya bahwa ini enggak. Lihat mah kerja. Ya, dia cuma saya lagi kerja, saya nongkrong di belakangnya lihatin. Baru saya coba tes kalau lagi tidak ada orang. Akhirnya belajar. Bisa dari situ saya belajar mulai. Itu masih Corel Draw 9. Tahun 2000 berapa itu? 2001, 2002 awal. Corel 9 itu. Corel Draw sekitar 2003 lah mungkin. Mau Kak tanya ini. Dari situlah awalnya. Di mana kerja itu supaya orang tahu. Enggak usah disebut lah kalau ininya tempatnya enggak usah. Enggak mau. Padahal saya mau gali di mana awal karirnya supaya orang. Ya, awal karirnya di situ tadi, di percetakan itu ya. Kalau yang kenal saya pasti tahu lah. Apa alasannya tidak mau disebut? Ya kalau ada logonya tertempel di sini harus bebas di sini, bebas. Jadi kita di sini bebas. Nah, kita bicarakan lebih ke desainnya aja lah mungkin. Dari situ saya belajar Corel. Setelah beberapa tahun, ya cukup bisa lah Corel Draw-nya untuk handle kerjaan yang pesanan begitu. Dari situ saya di tahun 2000 kalau tidak salah 2013 itu Corel Draw bikin kompetisi. Tapi di 2013 itu saya sudah mulai bikin desain untuk kaos. 2013 itu, tapi kaos cetakan mungkin yang percetakan itu. Orderan pesanan ya. Iya, maksudnya desain-desain yang sesuai di zaman itu, maksudnya kebutuhan desain-desain yang zaman itu sudah mulai kerjakan pesanan begitu, sudah mulai berani terima
pesanan berbayar ke orang begitu ya. Jadi saya sudah berani terima requestan gambar, commission gambar seperti itu. Jadi terserah orang mau gambar apa, saya buatkan berdasarkan gaya gambarnya saya begitu. Tapi itu pesanannya apakah masuk lewat pintu percetakan atau langsung ordernya? Dua-duanya. Jadi misalnya kalau di jam kerja ya di percetakannya, kalau di luar jam kerja kerjanya dari sore sampai malam itu yang kerja orderan dari luar. Jadi itu Karena kan karena kan di tahun 2013 itu kan sudah mulai online itu, sudah mulai Facebook, sudah website desain sudah mulai ada. 2003 itu 2013. Itu berarti itu sudah hampir 10 tahun kemudian mungkin ya, dari 2003 ke 2013 kan hampir lah. Di situ sudah mulai Facebook, sudah mulai website kayak apa namanya, kayak DeviantArt, kayak ada beberapa lagi situs tentang desain itu sudah ada. Sejak kapan mulai nge-freelance Ya. daftar akun ini untuk bisa apalagi terima orderan dari luar? Ya itu tadi yang awalnya karena kan saya ketemu teman kayak misalnya kalau malam kan kayak ke warkop itu ngobrol-ngobrol sama teman. Rata-rata teman rekomendasikan, lah kenapa kau tidak jualan online desain, karena kan desain pun cukup bisa dijual, bersaing lah. Cukup bisa dijual. Akhirnya saya bilang tidak aja deh, karena maksudnya saya belum pede begitu ya, belum lagi saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi teman juga bilang, wah tidak, itu gampang tinggal translate. Akhirnya apa situs pertama didaftar? Itu tadi DeviantArt, tapi saya tidak terlalu aktif di situ. Portofolio itu kurang. Dan ada beberapa lagi kayak dulu itu zaman ada namanya Mantis.com itu memang khusus untuk kaos itu. Di situlah saya memulai sebenarnya. Jadi saya mulai saya sebenarnya tidak cuman pantau-pantau saja ini website, karena kan desain di situ keren-keren kan. Di situ gambarnya saya bilang, waduh kayaknya kalau saya ini belum pede di sini. Belum pede upload. Tapi dari segi gambar sih ya insya Allah bisa. Jadi teman saya bilang, siapa tahu saya posting ada yang beli, bagaimana caranya, saya tidak tahu bagaimana transaksi online ini kan. Teman ada yang tawari, bilang enggak apa-apa, pakai PayPal-ku saja dulu, yang penting kamu masuk. Akhirnya ya saya lihat teman, jadi setiap bulan lumayan nih lakunya $. Berapa $? Dulu lumayan pertama laku. Sekali mau. Akhirnya saya coba posting, saya bikin gambar, yang begini genrenya yang pada saat itu lagi tren market band. Lagi tren market band. Apa namanya? Dan saya sudah ada pengalaman ngerjain band waktu Slang kan, yang pertama kita bilang saya Slankers. Saya di tahun 2012. 2012 kalau tidak salah di album 2000 berapa itu? Iya sekitar itulah. Album ke-12-nya Slang. Saya yang kerjakan salah satu art di albumnya. Jadi kalau kita beli dulu atau zaman-zaman masih kaset CD itu, di albumnya ada namaku di dalam, di Saying Thanks to. Yang mana digambarkan itu? Ada dulu gambar masker, ada logonya Slang. Dan itu Slang langsung yang request ke saya. Ini enggak banyak tahu ini, Bro. Ya, karena kan maksudnya biarkan karya bicara. Biarkan karya bicara. Terus itu daftar. Terus saya berdasarkan pengalaman itu, berarti kan saya kurang lebih ngerti lah bagaimana bagaimana seleranya ini musisi gitu ya. Artinya bagaimana gambar itu merepresentkan lagu-lagu yang dia bawakan si musisi itu. Begitu. Berdasarkan itu, oke lah saya kayaknya bisa nih. Saya coba bikin akun di 2013 itu, 2013 pertengahan kalau tidak salah. Saya sudah lupa bulannya. Dari situ saya coba bikin. Jadi postingan yang pertama beberapa saya lihat, wah kayaknya enggak ada yang respon. Begitu satu minggu kemudian ada band yang tawar, ada yang email, ini dijual nggak ini? Pakai bahasa Inggris. Iya pakai bahasa Inggris. Ini saya tanya, ini maksudnya. Oh iya dijual. Ini bagaimana caranya, berapa harganya? Langsung dia bilang, anggaranku cuman $250 pada saat itu, Pak. Iya dijual. Iya kan, $250 untuk satu gambar, sama dengan lebih dari gaji kita satu bulan pada saat itu. Satu kali sih. Ya itu dia, satu band dari Australia kalau tidak salah itu, gambarnya saya masih simpan. Saya akhirnya itu tadi saya pakai PayPal-nya teman itu yang saya bilang yang bantu rekomendasikan. Akhirnya mulai dari situ
lebih semangat kan karena sudah ada hasilnya. Wah, lumayan ini. Satu kali, Ji. Akhirnya lebih tambah produktif di situ. Dan ternyata memang maksudnya pada saat itu 2013 itu memang band lagi di luar ya bukan di sini. Di luar lagi rame-ramenya band-band underground, band-band metal lagi masih bikin album. Jadi ada beberapa yang kita kerjakan, yang saya kerjakan cover albumnya, sampai ada yang saya kerjakan mulai dari merchandise-nya, cover albumnya, sampai background panggungnya kalau lagi dia touring keliling kota. Tapi itu order by sudah email, sudah buka lagi lewat Mintes. Dan memang Mintes itu dulu di websitenya itu memang dia langsung pertemukan kita direct ke orangnya, bukan melalui situsnya. Makanya itu mungkin kenapa situs itu sekarang sudah tidak aktif lagi, karena tidak ada profitnya langsung. Kalaupun ada profitnya dari iklan tidak seberapa. Sedangkan kita pelakunya di dalam dapat langsung karena kita tidak berhubungan dengan situsnya. Makanya itu jadi pelajaran untuk situs web baru yang sudah muncul, saya lihat. Kita dilarang untuk transaksi di luar websitenya. Sebenarnya seperti itu, karena kalau tidak salah mungkin itu pada saat dibuat itu website memang hanya untuk seru-seruan, bikin-bikin karya, panjang-panjang portofolio. Ternyata tidak profit bagi pengelolanya, tapi profit bagi teman-teman yang bikin galeri karya di situ. Termasuk saya awalnya di situ. Akhirnya mulai dari saat itu saya mulai produktif. Saya bikin karya berdasarkan pesanan, dan kalaupun tidak bikin pesanan saya tetap kalau ada ide bikin upload di situ. Jadi pesanannya sudah dari beberapa negara sekarang. Iya, akhirnya gara-gara dari situ saya dapat kontrak dari beberapa studio desain dengan agensi-agensi di luar. Dan ada yang sampai sekarang masih kerjasama, ada beberapa studio. Studio apa itu? Studio musik? Ada yang label rekaman, ada yang studio agensi studio desain. Studio desain. Ada yang advertising, ada yang label rekaman ada. Tapi ada juga yang negara-negara apa saja yang masih sekarang lagi masih jalan. Ada di Amerika, ada di Pennsylvania Amerika, ada Kanada, ada Jerman, ada Inggris juga ada. China tidak. Yang enggak. Nanti cloning. Agak susah kayaknya dapat kerjaan di sana. Dan ada beberapa lagi yang perorangan. Jadi maksudnya kalau mereka butuh ya kontak saya dulu. Langsung kontak. Tapi Anda di kuliah tidak mendaftar di yang sekarang yang lagi apa itu, yang untuk freelance itu katanya? Ada juga akun, cuman saya tidak terlalu aktif. Kurang susah didapat anunya di situ, atau memang sebenarnya kadang begini orang apa yang menyebabkan gitu? Sebenarnya tidak ada yang susah, kita yang susah. Karena kita selalu, maksudnya kadang-kadang kita selalu mau orang yang menyesuaikan dengan kita. Kita tidak mau menyesuaikan dengan rule-nya atau apa segala macam. Padahal kan kadang-kadang situs itu, misalnya situs Microstock atau situs-situs penyedia, maksudnya perantara jasa desain ke kliennya. Sekarang kayak Fiverr, Shutterstock, Freepik itu bagus semua. Buktinya ada banyak yang berhasil di situ. Itu kadang-kadang kitanya yang tidak bisa menyesuaikan. Tidak mau menyesuaikan. Tidak bisa. Semua orang bisa kalau mau belajar. Cuma tidak mau. Kadang-kadang kan begini, menganggap dirinya sudah punya karakter, atau kadang-kadang juga menganggap nilainya tidak seberapa gitu-gitu kadang. Itu yang saya juga ini. Kalau di Fiverr saya masih aktif, cuman baru aktif karena saya kadang-kadang kalau lagi tidak ada kerjaan lain baru coba masuk ke situ. Di Shutterstock juga saya ada. Iya, kadang-kadang ada yang lu kenapa susah sekali di sini gini. Iya, pelajari dulu rule-nya apa tuh di situ. Biasanya kan di setiap web itu punya rule masing-masing. Kalau dari segi desain. Menurutmu ini, Bro, kenapa di luar Indonesia ini saya luar Indonesia lebih menghargai sebuah desain dan begitu mahal yang kayak tadi $200 dan di sini kan bisa jadi harganya tahulah. Enggak, sebenarnya gini. Apa penyebabnya kira-kira? Kalau saya lihat begini, ada dua macam mindset dengan daya beli. Memang kita beda. Daya beli memang beda dengan mindset. Mindset itu artinya di sini kita masih berdebat masalah perut. Lakukan bagaimana situasi sekarang seperti ini. Di luar tidak ada lagi itu. Memang betul-betul orang kualitas yang dia cari. Di sini kan belum meskipun ada tapi belum
belum banyak. Maksudnya Iya. belum orang paham atau bagaimana? Perlu diedukasi kah supaya bisa juga seperti itu? Sebenarnya yang edukasi juga sudah capek kita edukasi. Makanya saya ya udah deh gini, maksudnya Apa solusinya ini Pak supaya bisa seperti itulah misalnya kira-kira? padahal kan orang-orang di sini banyak yang berkualitas Iya, dan iya. berkualitas rata-rata main keluar Ya, karena dihargai di luar karyanya. iya, karena begini juga ada banyak teman yang bagus, Ya. cuman tidak pede. Selalu mau dikasih hilang kata lokal di kepalanya begitu. Saya tidak setuju Pasti masalah itu, kita bro. menangkap tuh Iya. maksudnya. Saya kes Mau itu dikasih hilang itu kata lokal di kepalanya karena itu kata lokal bikin tidak pede. Mempersempit juga pikiran, mengotakkan dirinya sendiri. Saya apa selalu bilang desainer lokal ya. Padahal sekarang di industri milenial, di industri digital sekarang tidak ada lagi. Nah, tidak ada nih flat nih sebenarnya. Let me, karena kan begini, saya sudah mengerjakan ratusan klien luar, tidak pernah ada yang bertanya orang mana kok. Enggak pernah. Tidak pernah sekalipun, kecuali Negaranya enggak pernah tanya. enggak memang enggak penting. Jadi- Ngapain? Berarti deal harga? Iya. Maksudnya itu ya kadang-kadang pertanyaannya adalah kenapa orang luar, orang bule mau jauh-jauh pesan ke kita padahal di sana juga banyak Desainer. lulusan desain grafis yang hebat-hebat. Ya. Nah itu berarti kata bahwa kenapa mau jauhnya itu berarti sama dengan lokal sebenarnya. Iya. Ya karena kita pede-pede aja, maksudnya ikut di forum-forum internasional, Iya, forum-forum global yang menyertakan karya-karya karena karya itu kan tidak ada yang sama. Kalau selama karya original, Ya. karya yang betul-betul kita bikin tanpa melihat karya lain, Ya. itu original, tidak akan ada samanya. Sama dengan tulisan tangan. Ya. Ada tidak tulisan tangan yang sama? Oh, enggak ada sama. Nggak Kayak tanda tangan ada, lah. tanda tangan lah. Nah, ya. Nggak ada. Begitupun karya sebenarnya. Karena tanda tangan itu karya. Iya, Karya setiap orang. Iya. Sama ini karya Ya, desain. ya. Semuanya tidak ada yang sama. Mirip-mirip ada. Mirip ada, karena kan ada namanya genre, ada Ya. namanya seperti musik, ada alirannya. Ya. Sama alirannya, tapi beda. Pasti beda Pasti lah. beda selama dia tidak meniru orang lain. Tapi kalau mencaplok bukan mencaplok sih maksudnya terinspirasi. Terinspirasi iya, saya pun juga terinspirasi dari berbagai macam desainer yang sudah Lebih dulu lah. lebih dulu. Iya. Tapi kan bukan berarti kita meniru. Tapi beda, bro. Saya lihat Iya, itu karyanya kita- beda garis ki, bro. ya itulah Iya, saya iya. bilang. Maksudnya kalau targetnya kita adalah pasar global, ya kita harus punya standar global. Pemikiran global nih. Iya, pemikiran global paling tidak. Karena kan bagaimana kita menjual sesuatu yang orang lain juga bisa bikin, Ji. Oh. Nah, itu alasanku kenapa saya bikin detail, bikin rumit, bikin punya konsep Iya, dan karena saya kan mau bersaing secara global, saya tidak mau dianggap lokal. Iya. Meskipun saya orang lokal, saya orang lokal, Iya. saya orang Makassar. Iya. Tapi kan Dari Makassar untuk dunia nih. iya, bukan berarti karena kita di mana Iya. kita tidak bisa bersaing dengan di luar. Justru karena kita orang lokal dengan dimudahkan secara teknologi sekarang, Iya. ya pasar sudah sangat terbuka. Iya. Yang tidak bersaing adalah yang tidak punya karakter. Oh, itu Yang penting juga dalam desain itu. Ya sudah pasti, karena kan orang beli karakternya dengan style desainnya kan. Iya. Artinya sesama, misalnya saya bikin suatu desain misalnya. Iya. Ya target saya dari awal, konsepnya saya biasanya, maunya saya setiap desain, sesama desainer pun lihat, Iya. dia juga berpikir untuk bikin itu. Oh. Iya, karena rumit begitu. Iya, maksudnya itu desain yang mahal adalah karena kita jangan bisa bikin Ki. Misalnya lagu lagu apakah begitu? Dia jangan bisa bikin. Kalau ada orang lain bikin kita tidak seru nih. Meskipun nggak sebenarnya bernilai, Mi. enggak bernilai nih. Kalaupun misalnya ada yang bisa, pasti akan ada yang bisa bikin lagi itu gambar, misalnya kalau gambar. Tapi orang yang bikin pertama itulah yang lebih besar nilainya. Itu yang saya konsep saya. Anak-anak beredar isunya beda. Kalau bro ini desainnya salah satu kelebihannya yang jarang orang miliki adalah kemampuannya untuk menggambar tangan dulu dan masuk di Corel. Banyak orang yang hanya bisa Corel tidak bisa tangan. Iya, karena begini, karena kan yang seperti saya cerita dari awal tadi kan bahwa saya berangkat dari diberi sedikit kemampuan coret-coret dan saya belajar digital. Kan, jadi saya bersyukurnya lahir di era
kolonial. 80-an. Jadi didapat semua begitu ya. Iya. Transisinya ke manual ke digital. Iya. Anak-anak yang sekarang kenapa? Karena dia lahir sudah di era digital, Iya. otomatis yang dia dapat adalah digital. Jadi kadang-kadang meskipun bisa basicnya sedikit manual karena saking enaknya main digital, karena kan sekarang software aplikasi memudahkan sekali. semua, iya. Makanya kadang tidak diasah manualnya, digital Menurutmu semua. bagaimana? Penting itu sekarang kemampuan untuk skill manual itu. Sebenarnya penting, cuma kan itu manual ada beberapa apa namanya ya? Kalau di manual nggak bisa kita pelajari karena rasa begitu ya. Tuh, maksudnya kalau rasa itu nggak bisa kita pelajari. Misalnya dikasih konsep begini, biasanya kita di kepala sudah ada gitu ya. Itu kadang nggak tahu bagaimana teorinya. Ada teorinya. Sedangkan Ya. sedangkan kalau digital hampir semua sebenarnya bisa dipelajari. Karena ada toolsnya. banyak toolsnya. Sementara manual satu jadi toolsnya ini jadi tangan. Iya, tangan jadi kepala. Itu sebenarnya yang saya juga kadang bingung ya bagaimana bagaimana caranya. Untuk share sama orang bagaimana cara. Karena kan ada teorinya itu kan. mungkin ada kalau di dunia akademisi, tapi kan saya bukan basic akademisi, bukan yang mengajar teori, jadi dan saya juga enggak begitu pintar dalam hal mengajar. Jadi Karena butuh juga skill. Iya, saya cuman belajar karena passion, belajar karena kemauan sendiri begitu. Jadi kalau dibilang justru bagus sekarang karena kan teknologi sudah apa namanya, apalagi yang tidak ada untuk membatasi kita berkarya, informasi, referensi, tutorial ada semua dan bisa kita dapatkan dengan gratis. Bagaimana nih saya dulu kok dong, yang betul-betul belajar digital, tanya sana sini yang bisa di mana, dan dulu pada saat itu informasi online masih kurang, jadi betul-betul kemauan yang penting ini mau belajar besar. Jadi kadang-kadang teman-teman lihat pencapaian dari karya-karya saya yang sekarang, tapi kok tidak lihat bagaimana saya 10 tahun lalu, bagaimana berdarah-darahnya iya, bagaimana saya dan air mata begadang-begadang gitu. Sampai sekarang ya masih begadang sih, karena kan klien-klien rata-rata beda negara beda jam, itu sih kendalanya kadang. Jadi sering-sering lebih sering malam begitu. Pernah saya lihat ini bro, dapat apalagi namanya apalagi award kah tentang lomba Monster Energy. Iya, sebenarnya ada beberapa. Karena sekarang kayak sebenarnya saya tidak target sih, karena saya sebisa mungkin setiap tahun ada pencapaian begitu ya. Jadi ikut kontes juga saya juga jarang ya. Artinya gini. Tapi kenapa bisa ini menang Monster Energy dan dipamer di negara mana itu? Di museum ya? Dia kalau yang Monster Energy itu memang 2018 itu kan dia ada, kalau misalnya kayak di MotoGP ada championship-nya tiap tahun kan. Tapi ini di motocross. Kebetulan yang sponsor adalah Monster Energy. Jadi mereka butuh materi visual kan untuk posternya, untuk visual eventnya saat itu, dan dilombakan. Kebetulan saya yang dapat juara 1. Iya. Wah, di mana dipasang itu? Di foto-foto di sana di Amerika, di California, di mana kak? Di California. Pokoknya kalau tidak salah. Sampai tidak ditahu di mana tadi. Ini tidak banyak media yang tahu, atau apa? Memang menghindar. Nggak, gini, atau bagaimana? Saya kan kadang-kadang apa dulu tujuannya ini ke media atau ngapain, apa tujuanku mau promosi, apa kalau nggak ada ya nggak harus ya, kalaupun ada ya lihat dulu gimana konsepnya. Bro ini kan membanggakan negara ini bro. Tapi kan saya cari duit bukan untuk ini. Biasanya bro kalau sudah ada duit itu tentang nasionalismenya yang harus dibangkitkan lagi nih bro. Iya sih, tapi saya juga anggap apa namanya kenapa begitu? Kenapa saya nggak begitu ini. Alasanku dulu kenapa media ada beberapa saya tolak, media lokal karena kan saya memang target marketnya keluar. Ya kan kalau terlalu dipublish sama media lokal, otomatis perkembangan yang lihat itu adalah orang-orang di sini. Mau tidak mau akan banyak customer atau klien yang datang untuk request gambar adalah orang-orang sini. Bukan saya mau tolak.
enggak, bukan ya. saya tidak bisa kerja, bukan saya mau tolak, tapi kan secara realistis nilainya sudah beda, Iya. sangat beda. Iya. Jadi saya membatasi, bukan tidak. Buktinya saya ada di sini. sekarang. Bro ini tuh saya dengar tuh, tapi sebiasa banyak orang anggap saya tidak kenal. Firman ditawari bilang desain Kak dulu, langsung dia bilang mau bayar berapa Kak? Ada mau aja. Enggak, makanya Karena begitu dia maksudnya nanti ekspektasinya harga berapa Ji? saya kadang mau tolak tidak enak, mau diterima saya yang tidak enak. Jadi sebenarnya begitu Ki. Sebenarnya saya kerjakan banyak klien lokal saya kerjakan selama dealnya cocok. Karena kan Sebagai kita ini masuk di harga. iya, karena kan gini. Kita sudah bekerja secara sebisa mungkin secara profesional begitu. Jadi kita juga mau dihargai secara profesional karena cara mengerjakan kita juga secara sebisa mungkin secara profesional begitu. Jadi kita juga mau dihargai secara profesional. Sedangkan seperti yang kita bicarakan tadi bahwa mindset orang kita di sini sayangnya masih banyak yang tidak sampai ke situ. Dia cuma kadang-kadang anggap wah gampang gitu dicoret-coret. Gimana segitu itu kan yang bikin sakit sakit telinga. Hati-hati tuh sakit telinga nih bro. Maksudnya saya begitu ya, saya kadang sudah pikir saya kepala aku pikirkan idenya, gambar meskipun terlihat simpel tapi kan ada ide di balik itu. Itu yang sebenarnya kita minta dihargai sebagai orang-orang pelaku desain, selaku pelaku jasa untuk menggambar, mendesain. Sekarang ini bro, kita masuk di clothing line. Iya. Bisa anda saya cerita masa lalu perjalanannya? Silakan. Jadi Bro Firman ini pertama, saya tidak tahu ya, konfirmasi kalau salah ya. Makanya kita mau tabayun ini ceritanya. Pertama Bro Firman ini bikin clothing bersama 3 orang. Boleh saya sebutkan salah satu orang? Silakan. Salah satu namanya Pak Mawardi. Dia membuat namanya Daeng. Apakah memang itu yang pertama clothing milik sendiri? Kalau untuk di Makassar iya. Pertama Daeng. Iya. Bisa dibilang Daeng. Dan itu waktu zaman mahasiswa hype sekali bro, karena pada saat itu tidak ada orang di Makassar yang mengangkat tema lokal. Sebenarnya bukan tidak ada. Sudah ada. Cuman tidak serius. Maksudnya, Iya. Artinya eksplorasi. Ada sih beberapa. Kayak beberapa saya tahu. Eksplorasi desainnya masih terlalu berkonsep oleh-oleh. Tapi itu juga sebenarnya juga awalnya konsep oleh-oleh. Tapi begitu saya masuk, saya merubah mindsetnya bahwa ini konsep art. Ya oleh-oleh silahkan bisa. Tapi kan kita menjualnya saya membuatnya secara di sesi artnya. Begitu. Jadi memang eksplorasi tata gambarnya memang berbeda dengan yang sudah ada begitu, makanya lumayan punya nama lah di saat itu. Pada saat itu. Nah, meskipun belakangan nggak berlanjut karena ada beberapa persoalan internal. Yang tidak perlu dibuka nih. Itu enggak lah, karena itu bukan konsumsi publik. Nanti jadi gibah dan. Jadi tapi itu bagus lah. Berapa tahun itu sempat hype ini, Daeng? Sampai berapa tahun? Ada sekitar 4 tahunan kayak sekitar 4 tahunan sampai berubah nama menjadi Galeri Ide. Berubah menjadi Galeri Ide, dan dari situ saya putuskan saya berubah nama dan saya putuskan untuk berdiri sendiri. Karena waktunya Daeng 3 orang, Galeri Ide 2 orang. Iya, 2 orang. Kemudian sendiri. Sekarang sendiri dengan Makassar Kenaik. Makassar Kenaik. Tapi konsepnya sudah beda. Karena dulu itu kan apa bedanya ini? Dulu kan begini konsepnya. Dulu memang industri artinya betul-betul jualan begitu ya. Artinya bikin toko, produksi, jual begitu dan seterusnya. Produksi bikin desain, produksi, jual gitu-gitu. Produksi sebanyak mungkin, jual sebanyak mungkin. Dan memang betul-betul kalau sekarang ini Makassar Kenaik itu konsepnya konsep galeri. Bagaimana itu maksudnya? Bagaimana ini? Konsep galeri itu sebenarnya sangat bertentangan dengan industri distro, industri clothing jualan massal begitu, ini beda. Industri galeri itu seperti kita jualan lukisan begitu ya. Artinya si pelukis kalau lagi mau Kak bikin Kak. Kalau habis biar lagi banyak mau udah aku bikin. Maksudnya ini konsepnya lebih idealis begitu ya. Jadi konsep idealis itulah kenapa kadang-kadang
masih demand-nya sebenarnya tinggi. Cuman saya mau bangun pelan-pelan brandnya, nggak apa-apa mau 5 tahun mau berapa tahun, yang penting kuat dulu ini pondasi brandnya. Artinya menjadi barang yang membuat orang value-nya adalah dia punya tempat khusus di setiap lemari yang punya begitu ya. Wow. Seperti halnya Kampung Merdeka. Beda Kampung Merdeka. Tapi kan Kampung Merdeka juga punya tempat sendiri begitu berdampingan hanya. Konsep saya seperti itu. Makanya kenapa saya tidak buka toko sewa tempat produksi massal, enggak. Karena saya mau tanamkan dulu bahwa ini loh, ada di Makassar punya brand yang punya ciri khas sendiri dan kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan lah dari segi kualitas dan originalitasnya. Jadi bagaimana itu penjualannya via online saja? Sekarang full online dan semua desain limited edition. Artinya kalau habis dari produksi. Sebenarnya restock, tapi mungkin 1 atau 2 tahun ke depan setelah habis. Oh, tidak langsung di bulan itu. Meskipun begitu banyak yang mau lagi enggak akan. Itu dia konsepnya seperti itu. Jadi saya bilang konsep galeri. Jadi saya cuma jualan karya di media clothing. Nah, makanya kalau ada yang request bikin ini, meski saya justru tidak bikin. Saya bikin berdasarkan ide saya, karena memang ini project saya bikin idealisme saya, hal-hal yang dulu saya tidak bisa keluarkan karena menyangkut peraturan bersama waktu saat bikin sebelumnya. Ya itu saya bikin sekarang karena nggak ada lagi. Sudah ada lagi lebih bebas. Mengatur diri sendiri lah. Dan itu juga sebenarnya kan kerjaan utama saya sebenarnya jualan jasa desain online itu tadi, online ke luar, kerja sama studio luar. Tapi karena di sini di Makassar orang kerja dapat penghasilan harus ada barang fisik dilihat. Betul. Iya kan? Harus ada bukti fisik. Bukti fisik dilihat. Jadi kalau misalnya apa kerjamu? Ini ada jualan kaos. Kan harus lihat. Jadi panjang nih, saya tidak usah menjelaskan. Tidak usah kalau tidak bilang apa kerja sekarang, ada desainer, ada label. Apa itu lebih? Itu panjang. Kalau saya bilang tuh misalnya saya pulang kampung. Apa kerjaan sekarang? Apa sekarang nu kerja? Ilustrator. Apa dibilang? Panjang. Saya malas menjelaskan. Jadi saya bilang itu, saya kasih lihat fotonya saja. Ini saya jualan kaos. Oh, distro. Iya, selesai minta. Padahal clothing distro dua hal yang berbeda. Hal berbeda. Sekarang disamakan. Sekarang ini Om, saya itu soal desain yang baju yang dipakai ini. Ini saya nanti tampilkan di sini, saya cari. Masterpiece-nya ini. Kebetulan saya tahu bahwa saya tahu kalau ke Kampung Merdeka, jadi saya pakai memang baju andalan. Soalnya saya mau bahas dipakai ini. Ini masuk dalam list pertanyaan saya yang ada di kepala, saya simpan ini. Masalah ini baju, ini gambar desain. Ini kan banyak orang menggambarkan, ada juga yang paham karena sudah diedukasi, tapi menggambarkan bahwa ini adalah sosok Sultan Hasanuddin sehingga menjadi kontroversi. Tapi Anda sendiri berkata memverifikasi bahwa ini bukan Sultan Hasanuddin. Itu bagaimana ini ceritanya untuk memverifikasi? Silakan verifikasi di sini. Iya, kenapa saya namakan brand saya itu Makassar Naik? Karena saya kan mau menumbuhkan jiwa kepahlawanan ke anak-anak Makassar begitu ya. Yang memang sebenarnya ciri khas kita di sini seperti itu. Maksudnya dan sosok yang mereferensi itu adalah Sultan Hasanuddinnya. Itu dia. Jadi saya ambil referensi dari dia bahwa karakter orang Makassar itu direpresentkan oleh Sultan Hasanuddin. Makanya saya bikin ilustrasi ini. Sebenarnya memang bukan itu. Karena kan yang berkumis, Bapak juga berkumis. Kalau saya pasangi bisa saja orang bilang Sultan Hasanuddin, bukan. Sebenarnya seperti itu ilustrasinya. Saya cuma bikin karakter yang mewakili jiwa kepahlawanan orang Makassar. Ya memang referensinya dari Sultan Hasanuddin, dari segi pakaiannya, dan pakaiannya Sultan Hasanuddin pun itu kan pakaian tradisional orang Makassar. Bukan cuma dia yang pakai begitu kan, cuman memang dia yang sebagai pahlawan nasional di sini. Makanya hampir setiap orang berkumis dan pakai ikat kepala seperti itu, orang selalu bilang bahwa itu Sultan Hasanuddin. Sekarang ini bukan. Siapa namanya ini? Sebenarnya saya juga belum dapat namanya, tapi sosok inilah dia yang mewakili
mewakili kata Makassar Knight itu. Dan memang sejak saya bikin karakter ini kan masih dari zaman Daeng dulu saya bikin, tapi saya rubah ke skem warnanya. Dan ini yang paling booming desainnya, bahkan dibajak di mana-mana. Bahkan jadi stiker dibajak. Di stiker, di baju pun banyak, di komunitas banyak yang bajak. Ada yang ngambil penggalan kepalanya aja, ada yang ngambil siluetnya, macam-macam. Bagaimana menurutmu tentang pembajakan itu? Sebenarnya itu hal yang tidak baik, tapi kan itu menandakan bahwa desain kita berhasil. Patokannya adalah itu. Saya juga mau apa namanya, kembali lagi itu tadi masalah perut misalnya dibahas, jadi saya agak susah juga. Susah juga karena itu juga penjualan di barang ini yang gambar ini juga masih bagus. Jadi selama apa namanya tidak mengganggu saya secara langsung, saya kira saya tidak bilang boleh, tapi kan apa namanya pembuktian kepada diri saya sendiri bahwa saya sudah bisa di Makassar, saya sudah bisa menjadi influence bagi orang, paling tidak itu positifnya lah saya kira. Tidak merasa dirugikan? Sebenarnya dirugikan juga iya. Cuman saya kadang enggak melihat dari situnya, saya lebih melihat ke apa namanya bagaimana karya-karya saya bisa menjadi motivasi bagi orang begitu. Tapi kalau saya tahu juga orangnya secara langsung bahwa ini yang tiru, saya biasanya tegur. Tegur langsung. Ya, ada beberapa juga yang mengikuti ATM dari gambar saya tegur. Memang perasaanmu bro, kalau seperti ketemu orang bilang, kan ditaton gitu tuh, anu ku ini bukan anu ku tapi pernah. Apa? Pernah begini. Ada teman tuh, ada teman yang datang ke saya. Wah bro, saya suka sekali karyamu ini. Ini saya pakai pas saya periksa. Sering DTG ini bukan gambarku tapi bukan saya yang bikin. Kecil gambarnya dan tidak detail, resolusinya rendah. Tapi paling tidak apa namanya? Serba salah juga sebenarnya kalau di sini mau dilarang. Biasanya jadi barang baru kita lihat. Mau kita enggak bisa selama itu saya kira sisi negatifnya apa namanya, kita posting online gambar secara utuh itu tidak bisa kita hindari, akan ada seperti itu. Mungkin saja nih kesadaran saya, budaya budaya bilang malu kalau kita pakai anunya orang. Kampung Merdeka juga begitu. Iya, kita rasakan pasti di Kampung Merdeka. Sama dia bilang kalau datang teman-teman, bro, ini ada baju kuliah gambar. Bukan anuku itu, karena aku tahu. Kita tahu. Sama di luar, kayak industri luar sudah beda. Tidak akan ada yang mau membajak karena betul-betul copyright itu dihargai. Ada cerita tentang pernah ada orang request desain, katanya sampai pernah mau membuat di celana dalam ditempel, dia menelpon dulu ya. Iya, ada banyak, ada beberapa. Kalau di luar itu saking menghargainya, merubah warna pun itu minta izin. Begitu? Iya, merubah warna, merubah ukuran tidak sesuai dengan kesepakatan awal itu mereka minta izin. Kalau dikasih gepeng-gepeng minta izin. Iya, dan mereka sudah mengerti tentang begitu-begituan. Artinya meskipun orang desain grafis, seleranya sudah bagus. Artinya dia sudah mengerti kalau ini gepeng, ini distorsi, ini lain-lain warnanya, mereka sudah punya selera yang bagus. Iya, itu. Misalnya itu dia minta izin padahal kalau dipikir nurubah saya jauh mah ini. Karena saking artinya saking menghargainya begitu ya, tidak mau ada kejadian apa di kedepannya begitu ya. Meskipun mungkin karena kan dia juga tidak tahu kita ini di mana. Dengan online-nya sekarang, ya bisa saja kan ketahuan kapan saja kalau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai kesepakatan awal, Tapi memang kayaknya di sana mereka kuat. Meskipun tidak semua, jadi kuat secara hukum mereka. Iya, kuat secara hukum, dan barang-barang yang original itu kita bisa jual lebih tinggi dibanding barang yang ditiru. Iya. Seandainya ini memang orang seandainya ini, apalagi orang minta bayar dulu sebelum cetak itu, pokoknya nyuan itu nih. Ya, itu dia. Cuman kan artinya kalau itu terus saya pusing, saya tidak akan bikin karya baru begitu. Lebih bagus saya sudah kalau itu sudah orang tua juga tahu aja bahwa saya yang bikin begitu. Itu sudah cukup. Artinya saya itu yang motivasi saya untuk bikin karya-karya baru terus. Artinya kalau kau cipta karya lama,
ya bikin lagi yang baru karena yang lama sudah laku, saya nikmati hasilnya. Ya, terserah mau Iya. ikhlas itu. Sebenarnya saya tidak ikhlas juga. Kalau saya bilang ikhlas, langsung semua orang banyak gitu. Nanti nonton ini lebih banyak ikhlas sih. Iya, makanya sekarang kayak minimal minta izin dulu deh. Iya, saya bisa mungkin. Jadi paling tidak saya bisa kasih tahu ini belum laku, ini sudah laku, sudah ada yang pakai, atau kalau mau beli segini kan gitu, lebih enak lah. Lebih enak, lebih berkah nanti hasilmu kalau kau minta izin. Kalau ini enggak ikhlas kan enggak berkah. Iyalah. Orang ini kan masih di perut jadi. Dan menyangkut misalnya desain yang saya jual, misalnya desain ini sudah laku. Saya nggak bisa lagi komplain kalau ada yang bajak, karena kan yang punya copyright, yang punya yang punya desain adalah hak cipta adalah yang sudah yang beli, karena kan beli putus. Misalnya ada di negara mana yang beli, misalnya di Amerika misalnya ada yang beli. Setelah dia beli, saya kan tidak bisa pakai lagi itu desain kecuali untuk portofolio. Portofolio kan saya tidak jual, saya cuma pajangan bahwa ini loh hasil karya saya, salah satu karya saya yang dipakai di ini. Itu pun tidak semua setuju dipublish. Ada beberapa yang kontraknya tidak boleh sama sekali dipublish, meskipun cuman Instastory atau work in progress-nya nggak boleh dipublish kecuali dia. Ngomong-ngomong ini, sekarang kan lagi era pandemi ini. Bagaimana orderan selama pandemi ini? Oh iya, kalau selama pandemi ini sebenarnya kan kita dihimbau work from home. Iya. Saya sudah bertahun-tahun memang kerjanya di rumah. Jadi kadang-kadang teman-teman bikin, kok introvert, kok kapan kau, kenapa tidak pernah keluar? Bukan bos, saya tidak introvert, saya suka nongkrong, suka ke. Cuma kalau saya keluar tidak hasilnya, tidak menghasilkan kak. Sedangkan sekarang saya tidak bisa lagi bilang begitu, karena kan kita sudah punya tanggung jawab apa sini itu dulu yang prioritas. Dapur harus ngebul. Dapur harus ngebul. Sudah ngebul baru keluar. Orang kan kebalik. Kalau orang tinggal di rumah tidak ada apa. Ada yang begitu, tidak semua. Ada yang begitu. Justru dia harus keluar untuk mencari. Betul, ada juga yang begitu. Ada orang memang keluar tidak dapat apa ki. Di rumah baru dapat ki. Iya, kalau saya kebalik. Di rumah Pak. Justru di rumah karena kan di rumah kerjaku online dan di depan komputer. Jadi memang harus di rumah supaya bisa dapat cari dan kerjakan yang ada begitu. Sekarang saya lihat ini maskernya laris ya di pasar. Bagaimana itu? Dijual ya? Alhamdulillah ada yang dijual. Karena kan gini, saya lihat kan di clothing itu ya pasti penjualannya berbeda dengan hari-hari biasanya. Turun sekali. Meskipun biasanya kayak bulan lalu itu Ramadan, Lebaran itu kan sebenarnya harusnya panen buat kita pengelaku industri clothing. Dan ini tidak terjadi tahun ini. Unik sekali. Hancur. Tidak ada panen bro. Saya tiba-tiba ada teman yang kasih lihat, wah ini ada yang bisa bikin masker ini. Bagus gitu. Iya. Ini bisa saya tampilkan dulu, ini maskernya ini nih. Nah ini desain maskernya. Ya, terus saya bilang bisa custom tidak itu? Bisa tidak dikasih gambar? Bisa. Oh ya, saya coba bikin. Itu hari saya bikin sekitar cuma 2 lusin, saya tes dulu. Lah kayaknya banyak gini masker di jalan sudah banyak sekali tuh. Iya betul. Saya coba bikin, tapi kan saya bikin custom. Jadi desain yang dari saya tidak bikin desain baru dulu. Saya bikin desain dari baju. Saya kasih mesin masker. Saya cetak. Pas masih Ramadan itu hari, saya posting di Instagram di stories jam 12 malam. Sudah sahur sold out. Cuma dulu sih ini sold out. Jadi kan semangat. Bagus kayaknya nih, saya produksi lagi. Alhamdulillah sampai sekarang masih jual masker. Ya, jadi akhirnya lumayan lah hasilnya dari masker. Dari harganya lumayan ya. Ya, makanya saya jual lebih. Berapa? Saya kalau yang tema lokal saya jual 30.000. Kalau yang tema umum yang saya bikin yang kayak robot-robot itu yang nanti ada sampelnya, itu saya jual 40. Karena saya kemas juga dengan bagus. Cuman saya lupa. Tidak dikerja sembarang lah. Iya, saya pakai dia apalagi hati nih. Ya, pakai rasa. Iya, pakai rasa. Saya kemas bagus dan alhamdulillah lumayan. Ya tadi sebelum kesini, kenapa saya bilang saya prepare dulu? Sebenarnya ada janjian orang mau datang belanja, saya layani dulu mereka kesini. Itu masker. Ya. Jadi kaos tidak begitu jalan normal, meskipun ada juga.
masker yang ini, karena kan saya lihat orang-orang marketing bilang jual apa yang pasar butuhkan. Iya, betul. Ternyata pasar butuhkan sekarang Masker. itu salah satunya masker. Tapi ya pasti tidak bertahan lama ya saat Enggak, makanya saya lihat dulu situasinya karena kan Tapi mumpung ada kesempatan esok ya dan saya bikin karena bisa digambari. Seandainya polos juga enggak. Saya pantangan jual yang polos. barang yang bukan karya aku begitu. Oh iya. Termasuk yang polos. Kalau polos ya bukan karya aku, kecuali saya yang jahit mungkin. Iya. Harus dari karyanya di. Iya. Iya. Saya bisa mungkin semua yang saya produksi, saya komersilkan adalah karya-karya saya karena saya memang hidup dari karya begitu. Yes. Ada teman bilang dulu waktu di mana itu media mana itu dia bilang aku ada karena karya begitu. Nah ini juga salah satu karyanya. Ada sempat desain poster yang bilang yang di rumah mungkin dari beberapa daerah. Ini desainnya salah satunya. Ini sudah ditranslatekan dari beberapa bahasa. Ada puluhan bahasa daerah. Dan ada. konon katanya sudah hubungi dari dinas. Iya, ada salah satu dari dinas kesehatan dari BNPB atau apakah saya enggak terlalu perhatikan itu hari. Mau dijadikan. Makanya saya bilang itu saya nggak tahu apa ada hubungannya dengan job yang saya kerjakan atau tidak karena kan awal corona memang kerjaan nggak ada tutup. Ada yang di cancel, ada yang di hold, ada yang ditahan, jangan dulu tunggu situasi bagus. Padahal saat itu pas setelah saya ada pengumuman menang di kontes internasional itu tadi, juara dunia Corel Draw itu tadi, itu banyak sekali tawaran job sebelumnya masuk. Iya, dan ada beberapa setelah dan ada beberapa deal itu nilainya lumayan banyak lah. Lumayan menyala kompor besar sekali apinya itu di. Bisa. lumayan lah. Itu semua ada beberapa cancel dan ada yang hold, ada juga yang tidak hold lanjut tapi dikurangi. Nah, hubungannya dengan posternya. Makanya saya bilang enggak tahu apa ada hubungannya atau tidak. Karena gini, waktu awal corona itu tadi enggak ada kerjaan kosong. Jadi saya bikin mie. Ini apa lagi dibikin ini model bikin desain himbauan. Tapi idenya saya bikin himbauan berbahasa daerah. Karena saya perhatikan amati ini yang terjadi. Kenapa ini orang semua dihimbau? Tidak ada yang mau dengar, keluar aja semua, tidak mengerti atau gimana ini tuh apa cara memvisualisasikannya yang tidak begitu bagus, kurang kreatif lah, mungkin, kurang menarik lah, mungkin terlalu formal, terlalu kaku atau gimana tuh. Akhirnya saya bikin yang tema Makassar, Makassar dulu berbahasa Makassar, baru saya bikin lagi bahasa Bugis. Bahasa Bugis, karena itu juga saya tahu. Akhirnya saya kontak lagi teman ini orang Toraja, orang Mandar, terus translate dulu ini bro. Oh ya mau kok apa bilangin kasih dulu tuh. Saya bikin saya share di grup PA dulu teman-teman. Banyak message, keren ini bagaimana ini mau kok bikin apa? Bikin baju pesan kayak dulu ya. Enggak, saya enggak saya cuma iseng-iseng gini enggak jual. Akhirnya saya posting di Facebook. Saya posting saja. Pas besoknya banyak sekali notif masuk, ada yang ada ratusan yang bagikan, ada ratusan komen. Kenapa ini tiba-tiba banyak sekali tuh? Akhirnya saya inisiatif buka commission free. Maksudnya? Commission artinya silahkan translate ke bahasa daerah masing-masing. Inbox ke saya, DM ke nomor ini, bahasa daerahnya serta referensi pakaian adatnya. Wah banyak sekali Pak Master, banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Sampai ke Jakarta, ke Bali, ke Sunda, ke pokoknya semua hampir semua provinsi, hampir semua suku-suku besar di Indonesia. Jadi saya bikin free, betul-betul free. Saya kasih filenya. Bilang silahkan share di daerah masing-masing. Saya dengan harapan bahwa orang di daerah yang mungkin tidak terlalu paham atau malas bahasa yang terlalu kaku dengan bahasanya sendiri, mungkin dia merasa lebih diperhatikan begitu. Lebih kena kalau dengan bahasa. Karena bahasa daerahnya. Betul. Meskipun ada beberapa juga yang dikasih tombak banyak seng ini saya ada seng yang protes, kenapa begini salah ini aja mana saya tahu. Saya cuma berdasarkan request. Dikritik ada juga ada saja. Ruang mau itu kalau memang salah. Tahulah netizen tuh. Artinya dikasih juga gratis tombak kok. Maksudnya ruang itu dia atau paling tidak saya langsung tanya begitu. Bilang, bro, edit gitu, bro. Ada juga yang
Akhirnya beredar sampai ada mi juga di grup keluarga aku sendiri. Ya. Ada yang posting di situ karena dia enggak perhatikan tuh akhirnya Dia broadcast ke Kanu tapi ternyata iya, aduh begini. broadcast ke grup keluarga, Iya. grup WA. Tapi gambarkan. Dia tidak tahu bahwa saya yang bikin. Dan saya biarkan saya ketawa-tawa aja. Oh ya bagus. Tapi enggak ditulis di situ Kak. Ada copyright. tapi kecil. Cuman saya tulis itu @Makassar Naik, ada juga namaku begitu. Iya. Akhirnya setelah beberapa minggu beredar itu gambar viral ke kemana-mana, banyak media. Bahkan dijadikan poster baliho ya. Ada dari Polres apa yang DM, dapat Polres mana itu yang bisa saya pakai. Oh silahkan. Tuh. Dia DM, dia telepon dari katanya dinas kesehatan provinsi dia bertugas di BNPB Badan Penanggulangan Bencana provinsi mau beli itu desain. Tapi kan saya memang dari awal bikin itu tidak ada niatku untuk jualan. Meskipun potensial sekali itu dijual. Saya mungkin bisa dapat lumayan lah kalau saya jual ya karena ada banyak yang mau cetak di baju mau di apa saya tidak mau. Bilang memang apa ini ceritanya sedekah karya inilah. Bisa dibilang begitu. Jadi saya bilang ini buat apa dulu ini Bu untuk diapakan? Saya enggak jual itu. Saya cuma untuk postingan seru-seruan saja itu di sosmed di teman-teman dengan harapan teman-teman ada hiburannya sedikit karena berbahasa lokal begitu atau paling tidak yang yang orang tidak orang daerah lebih mengerti karena dia berbahasa daerah. Ternyata ide itu yang dia mau terapkan di daerah mana dia ikuti bahasanya, dia ambil ide dari situ. Jadi saya bilang ya silakan pakai, yang penting ada kreditnya buat saya. Artinya kreditnya artinya ada mentionnya, ada Makassar Kenaiknya atau ada namaku. Akhirnya dipakai lah itu di beberapa himbauan. Dan ada lagi yang nelpon komunitas mana itu dari kampus-kampus mana itu katanya mau pakai untuk dipajang di pasar-pasar. Akhirnya itulah makanya muncul itu hampir di pasar-pasar besar itu ada dulu pada saat itu. Nah, makanya itu tadi dari awal setelah itu beberapa 1 minggu lah mungkin setelah itu langsung banyak job yang masuk. Ternyata sedekah bukan makanya makanya saya bilang Dato, apa ada hubungannya atau tidak? Karena sebelum itu kan tidak ada kerjaan, tidak ada job baru masuk. Ada pun ada tapi job continue dari lanjutan dari job yang terlanjur masuk sebelum corona. Tapi setelah corona tidak ada satupun kerjaan masuk. Tidak ada. Tiba-tiba yang setelah itu ada, bukan juga, cuman ada lah. Artinya paling tidak untuk profesional nutup lah. Nyala lagi kompor nyala lagi kompor, nyala lagi. Oke bro, yang terakhir ini kita mau bahas tentang skena desain kah sekaligus tentang dunia perclothingan di kota Makassar ini. Apa kira-kira gagasanmu bro tentang bagaimana bisa terjadi ekosistemnya ini, bahwa orang-orang di Sulawesi mencintai produk lokalnya sendiri, bahkan bisa tidak terlalu sentralisasi bahwa nanti yang di Indonesia bagian barat yang pakai baru yang seperti itu fashionnya. Kira-kira bagaimana bro? Sebenarnya itu tadi yang tadi saya awal bilang, kasih dulu itu kata lokal. bagi teman-teman yang memulai sebenarnya kalau saya sih begini, sebenarnya marketnya masih sangat luas, masih sangat besar. Makanya kita ini justru pelaku-pelaku yang sudah jalan itu malah sebenarnya kewalahan. Artinya ada banyak ide-ide yang tidak sempat lagi dibikin karena saking banyaknya kerjaan sebenarnya bisa dibikin. Cuma kadang-kadang di sini ada mungkin teman-teman di sini belum begitu terbuka bagaimana mencari konsep jualan. Karena selalu menunggu apa sih yang lagi tren, apa ini, oh ini lagi tren, bikin juga deh. Itu yang tidak mencari ide-ide baru. Meskipun dengan konsep clothing juga, tapi coba cari konsep-konsep yang baru. Clothing lokal itu kan tidak harus bertema lokal. Cuman mungkin karena kitanya yang orang katanya lokal. Katanya lokal. Kita harus pede bersaing dengan siapapun. Mau di luar mau di sini kita harus pede. Karena bagaimana nih kita masuk industri kalau dari awal saja kita tidak pede, begitu tidak punya konsep. Selalu menganggap maksudnya kayak enggak percaya diri intinya. Maksudnya. Intinya gini,
Kalau mau bagaimana bikin bilang baru memang kuliah seleranya ya itu untuk lokal gini persembahkan. iya sebenarnya lokal pun itu kan gini di luar misalnya anggaplah di Jepang Ya. itu kan lokal di sana. Contoh ini kayak Korea atau Iya, K-pop Korea itu. itu lokal di Korea. Lokal Korea tapi mendunia. Iya, karena dia berhasil, Iya. konsisten dan pede dengan budayanya. Karena memang budayanya begitu. Iya. Kita juga di sini budaya kita sangat luas, Iya. bahkan sangat bernilai, sangat maksudnya. bernilai. Bahkan di Belanda berapa apa di sini. Saya itu Simpan di sana. kalau di saya kan setiap desain itu saya memang baca dulu sejarah-sejarahnya, literasinya apa, Ya. pelajari dulu semua Apa namanya maksudnya ini, maksud-maksudnya ini baru saya bikin karena kan kebetulan tema yang saya garap di clothing saya adalah tema budaya. Ya. Kalau salah kita memvisualkan bisa Rawan di ini bertentangan dengan apa namanya nilai budaya. Nah, itu memang yang hati-hati kalau tema budaya yang kita angkat. Tapi kan lokal bukan cuma budaya juga bukan budaya, tidak selamanya budaya tradisional, keseharian pun juga itu bisa jadi budaya. Keseharian apapun itu juga bisa jadi budaya. Sebenarnya budaya kan hal-hal yang sering dan turun-temurun kita lakukan itu budaya. Nggak selamanya tradisional kan. Dan tapi kebetulan yang saya angkat adalah budaya-budaya tradisional karena saya tidak mau itu hilang di jati diri kita. Iya, karena kan sekarang sudah mulai banyak yang tidak mengerti. Ya, tapi perlu memang karena ini tidak dimiliki oleh wilayah lain, negara lain, tidak ada. Di sini pun juga pindah provinsi sudah beda lagi. Saking kaya atas sebenarnya budaya cuma tidak ada yang orang-orang yang percaya diri mau mengelola. Iya, intinya kalau mau bikin brand sendiri ya itu dulu awal punya konsep jelas dulu. Paham dulu. Iya, bukan sekedar jualan. Kalau cuma mau jualan cari uang, cari duitnya, ya beli saja barang jadi juga selesai. Dropship juga. Ya, dropship saja selesai. Itu distro. Itu distro. Jadi distro saya selesai. Ya, kalau mau bangun brand, ya memang gampang-gampang susah. Iya. Harus konsep. Iya. Tapi saking pusingku misalnya itu maksudnya desain mau keren ya mending simple saja. Ya itu karena konsepnya begitu. Nggak bisa karena gini, desain keren itu tidak harus rumit. Enggak. Setiap desain bagus, setiap desain keren, setiap gambar bagus. Yang penting berada di tempat yang tepat. Oh, itu yang penting deh. Iyalah. Maksudnya sama mungkin desainnya, bro. Keren di tempat di luar negeri, tapi di sini bilang orang makanya ini? Begini, sebelum saya bikin Makassar Naik, saya kan pernah eksperimen bikin brand bertema umum. Jadi saya terapkan desain-desain yang saya jual keluar kayak band-band luar di sini itu enggak begitu diterima. Bukan tidak laku, cuman speednya lambat karena kadang-kadang orang keren ki ini deh, tapi enggak jadi ada yang sangar dulu ya kan kayak gitu tuh. Istilahnya begini banyak desainer, bro. Kalau ditanya gitu, keren bro, keren, mau kau beli? Tidak juga, tapi keren ki bro. Padahal kan kalau kita sudah masuk di industri itu enggak bisa. Kita harus menjual, harus ada jualan. Jadi sebenarnya kalau kita juga kita orang desain harus pelajari marketing juga. Harus tahu jual. Karena kan kelemahan teman-teman kita di desainer di sini. Apa namanya? Itu dia sebenarnya punya kemampuan kapabilitas bagus, punya kemampuan bagus dalam bikin karya, tapi tidak ada kemampuan untuk menjual. Nah, itu harus yang penting juga. Itu tadi yang saya bilang, kita harus jual apa yang orang mau. Karena dengan orang mau, orang mau beli. Kalau kita menjual bagus, tapi tidak orang tidak mau, dia tidak beli. Artinya memang gambar keren, tapi tidak dibutuhkan oleh pasar, tidak ada nilai jualnya juga. Jadi ceritanya artinya kita ngedesain kan dua caranya jualan, apakah kita mengikuti pasar atau kita menciptakan pasar atau menciptakan juga permintaan. Tergantung juga. Nah, ini biasa menciptakan pasar memang harus by riset, harus kita tahu apa sih kegelisahannya orang, apa sih keinginannya orang. Dan itu di Makassar kan dilakukan itu, di riset dulu. Nah, ini banyak orang tidak paham, bro. Seperti asal bikin clothing bikin saja. Seperti di cara merisetnya Kampung Merdeka kan kurang lebih seperti itu juga di marketnya. Marketnya. Saya juga setiap misalnya ada yang beli, saya kan terbuka dengan saran dan kritikan. Artinya gini, sama ke budayawan biasanya kasih masukan begini-begini, saya pelajari. Saya cari-cari informasi berhubungan dengan gambar apa yang saya bikin. Bukan saya tidak produktif bikin terus,
Cuman saya hati-hati karena saya kan tema budaya. Iya, iya. Meskipun cuman kata-kata atau tulisan misalnya tipografi, saya juga tidak bisa sembarang bikin. Harus karena bisa dipertanggungjawabkan. harus saya bisa bertanggungjawabkan dan jangan salah, dengan kita bisa mendeskripsikan apa yang kita bikin itu bisa mempengaruhi orang untuk membeli. Oh, betul. Karena kan gini, misalnya gambar ini yang kita tadi bahas, Iya. orang bukan orang Makassar, Iya. tapi dia suka ini gambar. Iya. Tapi karena dia tidak mengerti, Iya. dia belum tentu beli kan. Iya. Tapi begitu kita jelaskan, Iya. dia mengerti seluk-beluknya ini gambar apa, biasanya dia beli. Jadi setiap karya bro harus butuh narasi enggak? Sebisa mungkin iya. Iyalah. Jadi bukan ini kalau bukan menganggap ini sebuah lukisan begitu. Kita buat tanpa ada narasinya, judul Ji. Itu susah untuk dikomersilkan kalau tidak ada. Oh, begitu Tidak dia. ada. Karena begini, judul pong itu kan sudah bisa jadi narasi narasi, kan kalau orang yang ngerti. Karena kan kenapa itu ada apa namanya karya-karya masterpiece, karya-karya maestro yang harganya miliaran lah kalau kita Iya. apa namanya melihat dari segi nilainya. Iya. Itu karena si pelukisnya yang bikin karya itu bisa menjelaskan secara detail karyanya itu. Iya. Oh. Dan memang kita sebagai seorang tukang desain, tukang gambar, ya kita harus bisa menjelaskan apa yang kita gambar. Oh, kalau Kampung Merdeka bro ada dua metodenya. Jadi ada satu memang gambar yang silahkan kamu beropini sendiri terhadap gambar itu. Tapi ada memang gambar sepertinya kalau kita sepakat bahwa ini butuh narasi karena jangan sampai salah. Tapi ada memang kita ciptakan, temukan, mendesain itu gambar sederhana tapi nanti itu pesannya ada beberapa macam yang pesannya, makanya kita tidak kasih. Sebenarnya itu deskripsinya sebenarnya. Deskripsinya masing-masing. Ada yang begitu, gitu. ada memang. Saya kira kita harus setiap desain bikin lagi narasi captionnya langsung. Ya, tapi kan narasinya itu dia narasinya kan. Maksudnya ada narasi yang dijelaskan secara langsung, ada yang silahkan jelaskan sendiri. Iya, sama aja sebenarnya. Sebenarnya kita ada di narasinya. Ya. Cuma karena kita konsep jualannya adalah membuat orang penasaran dengan cara memancing orang untuk berpikir sendiri dan mendeskripsikan sendiri kan begitu maksudnya. Tapi sebenarnya kan ada narasi di baliknya kan. Kita sendiri menciptakan misalnya ada kata-kata apa di Kampung Merdeka yang kita bikin dalam cetakannya. Sebenarnya ada, sejak awal kita bikin ada. Cuma karena caranya memarketingkannya dengan tidak menjelaskannya ya itu tadi. Itu bicaranya. Iya, jadi basicnya sebenarnya sama aja. Karena pernah saya bikin edisi. Setiap desain ada. Edisi hilang namanya. Ya tulisan hilang bisa kecil. Kecil. Tapi itu orang banyak deskripsi sudah Solo itu. Iya kan, dan memang itu targetnya kan dari awal. Dan yang menciptakan sendiri, kita sendiri yang menciptakan sebenarnya ada pesannya. Ada pesannya, tapi kan apa namanya mungkin pada saat yang tepat itu waktunya dikasih keluar. Betul, itu yang penting iya di kan? waktu yang tepat harus keluar. Itu sebenarnya sebelum kita masuk misalnya sebagai seorang desainer, tukang gambar, ilustrator, sebelum kita masuk ke industrinya, hal-hal seperti itu dulu sebenarnya yang kita pelajari, pahami, karena kan nggak bisa kita skill aja nggak cukup. Skill aja, faktor keberuntungan aja tidak cukup. Faktor keberuntungan bisa muncul kalau itu tadi semua kita pelajari. Strategi marketingnya, bagaimana menjelaskan karya, bagaimana membuat konsep-konsep karya, materi-materinya nggak begitu saja, nggak asal harus bikin. dipelajari semua. Harus warnanya apa segala macam. Oke, terima kasih banyak. Ini kita sudah 1 jam ini. Sip. Tidak ada habisnya sebenarnya kalau mau dibahas semua panjang. Oke, silahkan subscribe Firman. Ada channel? Semuanya ada, tapi saya belum aktif sih nanti lagi. Paling silakan. Di Instagram saja. Instagram. Ya nama saya Firman Hatibu. Apalagi karyanya silahkan dilihat di Makassar Knight. Iya, kalau clothingnya Makassar Knight _clothing. Oke. Terima kasih banyak ini bro. Nanti kita ngobrol lagi, bisa. Terima kasih bisa. Oke, nanti kita ngobrol yang materi pembahasan lain lagi mungkin. Oke lah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.